Anda bersama kami di Editorial Sepekan bersama saya Adam Lubis, dan selama sejam ke depan pemirsa seperti tadi Indira katakan begitu ya, ini banyak yang meminta kejelasan terkait dengan kisru dualisme Partai Golkar yang akhirnya berujung pada hak angket dari DPR yang akan meminta atau menanyakan kepada Menkumham. Ini kan kami bahas bersama dengan 3 pakar di sini. Sudah hadir sebelah kiri saya Pak Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam Pak Effendi. Malam. Oke, kemudian juga pakar hukum tata negara Pak Refli Harun. Selamat malam. Malam. Ya, Pak Margarito. Selamat malam, pakar hukum tata negara kita juga. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Oke, mungkin saya ke Pak Margarito dulu. Pak Margarito, ini keputusan dari Menkumham begitu ya, ini berujung kepada hak angket begitu yang akan diajukan oleh DPR khususnya di Koalisi Merah Putih begitu. Ada mosi tidak percaya begitu ya, ada dugaan intervensi pemerintah melalui Menkumham begitu ya, melalui keputusannya dalam dualisme Partai Golkar. Anda bisa melihat itu? Ya begini ya, saya ingin memulai begini. Kayaknya berat banget nih ya. Berat tidak. Kenapa? Ini ringan saja ini. Oh, ringan. Ini sangat ringan. Soal biasanya dia nggak gitu, Margarito langsung tak. Ada pertimbangan. Saya akan mulai dengan Bangsa ini memerlukan partai politik. Ya, mengapa? Kalau kita baca sejarahnya, ringan tapi mukanya berat. Waktu begitu pemerintahan ini terbentuk dan keluar maklumat wakil presiden pada waktu itu, dan Syahrir meminta agar kita segera bentuk partai politik karena kalau tidak kita bentuk partai politik, negara ini akan dinilai sebagai negara fasis, negara totaliter ala Jepang pada waktu itu, dan sebab itu kemudian kita bikin partai politik. Itu berarti bahwa partai politik ini penting buat bangsa dan negara ini. Tapi kita tahu juga tahun 61 itu Bung Karno membubarkan Masyumi. Begitu ya, karena macam-macam ada alasan gitu. Dan perkara soal itu dibawa ke pengadilan Jakarta, tapi pada waktu pengadilan negeri Jakarta Istimewa Jakarta menolak perkara itu. Tahun 71, pemerintahan Soeharto juga menolak Muhammad Rum menjadi ketua Permusi. Padahal sudah diputuskan dalam kongres di Malang pada waktu itu ya. Dan kita tahu Pak Harto melakukan hal yang akhirnya kita sekarang mengenal Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP itu kan. Nah, yang mau saya bilang adalah tidak bisa partai ini penting dan negara tidak boleh ikut campur-campur. Kita sudah dengar penjelasan Pak Yusril misalnya, dulu kan kehidupan partai itu diatur-atur oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan belakangan baru di zaman Pak Yusril itu dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar ini murni menjadi soal hukum dan pemerintah tidak bisa ikut campur tangan. Nah, dalam soal ini saya mesti mengatakan bahwa ini campur tangan. Tidak ada cerita lain kecuali mesti ini campur tangan. Mengapa? Karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang merupakan pengganti dari perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang memberikan kewenangan itu kepada pemerintah. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Pak Margarito. Pasal 32 yang ditunjuk Menteri Hukum dan HAM itu cuma diambil ayat 5-nya. Dia tidak ambil ayat 2, ayat 1, ayat 2, 3 dan 4. Jadi keliru di situ. Nah, soalnya adalah sekarang apakah angket itu penting? Ya, menurut saya sih kalau cuma memberhentikan Pak Yasona ini tidak usah pakai angket. Ya, bilang saja kepada Pak Presiden dan Ibu Megawati supaya ini orang kasih berhenti. Ini orang diberhentikan. Ini manusia ini. Kasih berhenti gitu ya. Anda jangan lupa, begitu jadi presiden, memanusiakan manusia. Ya, begitu jadi menteri, belum lagi tindakan apa dia bikin P3 ambruk. Begitu ya. Belum beres lagi P3 Golkar ambruk. Jangan-jangan dia mau bikin sama apa? Anda tidak punya, karena sudah 2 kali ini ya, maka kita tidak memiliki jaminan untuk memastikan bahwa hal serupa tidak akan terjadi pada PAN dan Demokrat yang akan bangun kongres nanti. Ini berbahaya sekali. Saya ke Pak Refli. Pak Refli, sebenarnya begitu ya, ini banyak yang berpandangan begitu kan, ini ada campur tangan dari pemerintah begitu. Ada juga yang berpandangan bahwa kesalahannya itu justru dari Partai Golkar sendiri. Anda melihat? Ini Pak Refli mesti bilang sama Presiden supaya bikin guidance pada Menteri Hukum dan HAM. Kan beliau penasehatnya Presiden, khususnya Menteri Sekretaris Negara begitu kan. Jadi mesti kasih bilang supaya bilang Presiden ini bikin panduan begini-begini. Tenang Pak Refli, ini Jumat malam. Jadi orang yang lagi marah-marah dihabiskan semua sebelum Sabtu. Makanya saya bilang mau jadi bagus semua ini. Mumpung ada pakar hukum di sana gitu kan. Begitu, Fen. Ya, pertama kan kita bicara di sini kan tidak atas nama negara ya, kita atas nama pribadi. Dan tidak boleh juga karena kan tidak ada mandat untuk bicara atas nama negara. Jadi saya kemana-mana selalu nama pribadi kan, dan itu murni pendapat pribadi saya. Dan itu resikonya kalau negara tidak suka ya kita keluar juga nggak ada masalah. Jadi begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, begini.
Sebenarnya kan gini, kalau dikatakan intervensi, ya saya kira ada benarnya juga. Saya kira subjektivitas itulah susahnya kalau menaruh misalnya menteri-menteri itu dari partai politik, ya. Kalau dibalik pun misalnya yang berkuasa presiden lain dan menterinya dari partai politik, subjektivitas itu akan ada. Jadi ruang sempit apapun pasti tetap digunakan untuk subjektivitas itu. Karena ada pilihan. Dan kadang-kadang hukum itu, pilihan dan pilihan B itu debatable. Ya kan? Seperti kita bicara melantik dan tidak melantik Budi Gunawan. Ya kan? Semua ada argumentasinya, tetapi kemudian ketika kemudian ada sebuah arah politik untuk mengatakan tidak melantik, maka sesungguhnya akhirnya kan arahnya pada penyelesaian politik juga akhirnya. Apakah kemudian pengajuan Badrodin disahkan atau tidak. Nah, mengenai Kumham ini begini, sebenarnya kalau saya mau balik, kesalahan yang utama sebenarnya di Mahkamah Partai itu sendiri. Saya baru kali ini ada mahkamah yang kemudian tidak jelas putusannya dan bisa ribut di antara anggota mahkamah itu sendiri. Jadi kalau kita dengar pernyataan Muladi, misalnya sebagai Ketua Mahkamah Partai, Muladi mengatakan tidak ada putusan yang memenangkan. Tapi kalau kita dengarkan Andi Matalata, Andi Matalata memenangkan. Itu keputusannya menang agung. Nah, jadi ini sendiri menurut saya aneh gitu loh. Dan jumlah yang 4 itu sebagai sebuah majelis juga aneh juga. Karena biasanya kan majelis itu ganjil untuk mengantisipasi kalau terjadi posisi yang seimbang. Dan tidak ada yang namanya sebuah mahkamah bekerja tanpa putusan. Sepahit apapun harus tetap ada putusan, kan begitu. Nah ini yang kemudian saya kira, nah ruang itulah yang kemudian akhirnya saya kira ya untuk mengatakan itu diambil oleh Menteri Hukum dan HAM. Kalau Menteri Hukum dan HAM-nya bukan berasal dari partai politik, mungkin begitu ya, maka pilihannya adalah, pilihan politiknya adalah, ini tidak jelas nih putusan Anda, kok ini mengatakan A, mengatakan B. Tolong dong, mana yang benar dulu, dibalikin dulu, diklarifikasi dulu. Nah, jadi ini ada choice di sana. Nah, itu yang membedakan ketika kemudian ada subjektivitas di situ dan kemudian ada ruang masuk. Tetapi kalau sama sekali orang yang mungkin netral, tidak punya kepentingan apa-apa, ya mungkin jalan yang terbaik adalah sesuai dengan prinsip good government adalah klarifikasi, minta klarifikasi. Nah gitu. Cuma saya juga sama nih dengan Pak Margarito, ngapain pakai angket? Angket itu harus diarahkan pada kebijakan presiden, jangan kebijakan menteri, karena menteri itu bawahannya presiden. Sehingga sebenarnya tidak perlu angket, cukup diperingatkan. Ya kan, minta presiden kemudian mengevaluasi menteri dan lain sebagainya, ya. Mau memberhentikan atau tidak itu hak presiden. Kita tidak bisa menginikan. Nah, kalau DPR tidak puas ya dengan misalnya langkah-langkah presiden untuk kepada Menteri Hukum dan HAM misalnya, ya barulah kemudian dilancarkan hak-hak presiden lainnya terhadap dilancarkan hak-hak DPR lainnya terhadap presiden, bukan terhadap menteri. Gitu lah. Iya, apakah langkah hak angket ini begitu ya? Ini salah satu cara begitu dari koalisi Merah Putih khususnya kubu Ical sendiri untuk melakukan penjagalan terhadap kubu Agung Laksono ini kan secara komunikasi politik akan ditanggapi oleh Bang Effendi, tapi kita harus break sejenak. Bosnya jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara. Kisruh Golkar semakin memanas. Koalisi Merah Putih menyalahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai penyebab kekacauan. Sejumlah fraksi dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR sepakat untuk melawan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Sikap ini juga dilakukan karena sebelumnya Menkumham juga telah mengeluarkan keputusan mengejutkan dalam kisruh Partai Persatuan Pembangunan. Yasona Lauli yang baru sehari menjabat menteri saat itu dengan terburu-buru mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Roma Hurmuzi. Belakangan, keputusan blunder Menkumham itu dianulir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang lebih mengakui kepengurusan P3 dari kubu Surya Dharma Ali dan Jan Faris. Kamis 13 Maret 2015, KMP di parlemen yang sudah geram dengan aksi Menteri Yasona Lauli itu mendeklarasikan perlawanan terhadap Menteri Hukum dan HAM yang dianggap sebagai aktor pemecah belah partai.
Deklarasi disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Susatyo, didampingi perwakilan fraksi lain dari Koalisi Merah Putih, diantaranya Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra, Fari Jimmy Francis, dan Dimyati Natakusuma dari P3. Dalam pernyataannya, Bambang menyebutkan Menkumham Lauli sebagai Menteri Hukum. Seharusnya Lauli bertindak hati-hati, tidak melawan hukum, dan tidak menabrak undang-undang. Lauli. Kesewenang-wenangan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli terhadap Partai Golkar dan P3 harus dilawan. Kami mengingatkan Menkumham Lauli bahwa negara ini adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum, seharusnya Lauli bertindak hati-hati, tidak melawan hukum, dan tidak menabrak undang-undang. Apa yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM terhadap Partai Golkar dan P3 jelas tindakan melawan hukum dan syarat dengan kepentingan politik. Seperti diketahui, Menkumham Yasona Lauli mengeluarkan surat yang memihak kubu Roma Hurmuzi terkait kisruh P3 dengan mengesahkan Muktamar Surabaya. Begitu pula dengan halnya kubu Munas Ancol terkait kisruh Partai Golkar dengan memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar yang tidak memenangkan salah satu pihak. KMP menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik jika Golkar dan P3 terus berkonflik. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial sepekan. Tadi kita sempat melihat cuplikannya begitu ya. Kisruh dualisme Golkar ini berujung pada hak angket begitu. Ke Pak Effendi Ghazali. Pak Effendi, apakah hak angket tadi dikatakan Pak Bambang begitu ya, ini satu bentuk perlawanan begitu dari Golkar kubu Pak Ical? Ya, urusan angket sebetulnya lebih pada urusan Margarito Kamis dan Refli Harun ya. Okay. Apakah angket itu yang tepat? Dua-dua mereka mengatakan enggak. Tapi yang menarik mungkin dari komunikasi politik adalah yang pertama tadi bahwa posisi-posisi menteri yang ada kaitannya dengan hukum memang sebaiknya tidak diisi oleh orang partai. Karena setiap saat sekalipun orangnya baik tetap bisa disebut Anda subjektif. Toh ada kepentingan dari partai, intervensi dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Dan pada faktanya sudah ada dua lah boleh dibilang produk dari kementerian ini yang ditanggapi tadi dengan beraneka ragam perasaannya. Sesuai dengan lagu kita yang pertama tadi itu. Aku tahu kau bermain dengan siapa gitu ya. Dan tetaplah ada yang sedih dengan itu. Tapi khusus dalam hal ini, saya setuju sepenuhnya prinsip komunikasi politik yang pertama itu adalah mengurangi ketidakpastian. Jadi harusnya menterinya itu kalau ingin mengurangi ketidakpastian, tanyakan. Karena saya dengar Ustadz Ngabalin itu, yang kebetulan lagi ngetop karena berdebat soal ini, itu mengatakan tidak ada keputusan di situ. Katanya Pak Margarito tahu persis bahwa di situ disebutkan. Ya, saya baca. Yang menyatakan amar putusan mengadili, begitu ya, dalam eksepsi, dalam pokok permohonan. Dalam pokok permohonan itu disebutkan bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka pendapat itu antara lain Pak Muladi dengan Pak Natabaya berpendapat sebagai berikut. Jadi akhirnya di situ dicantumkan bahwa tidak bisa diselesaikan. Tapi ada skornya nggak di situ disebutkan? Enggak, jadi dua orang ini kami berdua misalnya ke A, Anda berdua ke B, begitu. Walaupun nggak persis seperti itu, karena kesannya 2 ke A, 2 ke A, ini bisa aja 2 ke A. Dua mengatakan nggak ada keputusan. 2 ke A, 2 tidak ke B, yang duanya tunggu kasasi. Tidak begini. Yang saya baca itu ya, kami berdua ini misalnya saya dengan kami berdua ini ternyata mengabulkan permohonan pemohon. Jadi boleh disebut aja orangnya kan, Andi Matalata dan Pak Jasri Marin itu tegas-tegas 1-2 menyatakan ya mengabulkan permohonan pemohon. Membentuk pengurus partai. Sedangkan Pak Muladi dengan Pak Haisdar Tabaya tunggu kasasi. Ada 4 poin juga. Begitu tunggu kasasi. Ada 4 poin. Jadi
Ada nggak kata-kata bahwa perkara ini tidak bisa diselesaikan? Ada? Ya ada. Oh itu. Ada, itu di amar putusan itu. Kata-kata Memang itu ya? ada. Kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi memang berbeda. Dia amar putusan dulu, baru setelah amar putusan tekan baru di belakang itu cantumkan. Tapi pokoknya ada berbeda. kata-kata bahwa perkara ini tidak bisa Ada. diselesaikan. Selesai. Karena itu jalan keluar Gini, terbaik. saya membaca putusan itu juga dan pusing, nggak jelas putusannya. Oke. Jadi sebenarnya Ada nggak kata-kata itu? Perkara ini tidak bisa diselesaikan. Gini, Ada. kita menurut saya jangan berdebat dulu Enggak, kalau perkara saya ini ada. selesai atau tidak, karena Oke. gini, Gitu. karena saya membaca berkali-kali juga dan saya tidak mendapatkan bahwa siapa menang siapa kalah, tapi intinya adalah ada dua orang yang Berpendapat. memenangkan Agung Laksono, ada dua orang yang mengatakan tunggu kasasi. Oke. Itu putusannya. Nah, Tapi beginilah lalu dengan demikian. intinya kalau saya- adalah mestinya saya tadi klarifikasi. Iya, mendengar gitu ada loh. dua orang yang bicara Iya. ya, Margarito Kamis Iya. dan Pak Ustadz Ngabalin yang mengatakan bahwa ada jelas tertulis bahwa perkara ini tidak dapat diselesaikan. Oke. Ya, oke, itu penting karena itu dibutuhkan klarifikasi. Pakai logika yang sederhana aja, Mahkamah partainya bilang nggak bisa diselesaikan Oke. kok Anda yang bisa menyelesaikan. Oke. Dengan cepat kita menemukan dua istilah baru pada hari-hari ini dalam konteks komunikasi politik, yaitu begal Begal politik. demokrasi Oke. katanya. Jadi semuanya itu Galak sekarang ada sekali. begalnya, termasuk begal demokrasi. Oke. Dan begal. Itu begal demokrasi itu maksudnya yang merampas demokrasi Oh, gitu. secara sewenang-wenang. Oke. Pada bagian lain itu ada juga istilah baru. Ini kita sekarang sudah masuk orde baru lagi nih. Betul. Oke. Sudah ya. Kira-kira kejadiannya begini loh bayangannya Iya, iya, ya. Tapi apakah itu benar-benar akan terjadi seperti yang sudah di zaman orde baru? Kita sekarang masuk ke kenyataan empirik. Oke. Kenyataan empirik itu adalah begini. Apakah betul Golkar ini seperti pengalaman yang lalu-lalu? Oke. Kalau ada peristiwa ini, tahu-tahu semua langsung menyeberang, Nah, ikut Ya, ya, yang ya. menang. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, memang benar berarti stimulus, intervensi, hasilnya seperti itu. oke. Cuma kan sekarang kita lihat hak angket ini adalah bentuk perlawanan dari berapa orang nih baru. Saya nggak tahu karena kan yang pasti yang mulai Golkar nih ya, Iya, iya. Bambang dan beberapa teman-temannya. Nah nanti kita lihat kalau hak angket ini ternyata berhenti di jumlah tertentu, walaupun tidak dipersyaratkan kan? Ada berapa Bersyarat, minimalnya? ada. Persyaratan minimal. 8. Ada enggak? Ada 20 orang, 25 ya. Jadi kira-kira nggak banyak sih, sebenarnya nggak banyak. Ya, Tapi bisa. kan mesti diputuskan dalam forum rapat. Paripurnanya Paripurna, itu. Ada Ya, forum Oke. jadi artinya berapa orang? Enggak. Maksud saya kalau minimal 25, tapi ternyata yang mengusulkan 250, itu Iya. signifikan. Oke. Berarti perlawanan ada. Iya, Ya kan? Tapi kalau tidak, ya berhasil intervensi atau tujuan-tujuan tadi. Ketika daerahnya masih abu-abu, Anda memutuskan sesuatu, ternyata jadi stimulus, dan kan diharapkan Golkar ini seperti itu kan? Oke. Rame-rame pindah tuh ke Agung Laksono, semua mengatakan kami mengikuti kenyataan empirik, kenyataannya hukum adalah demikian, fakta hukumnya, maka Oke. kami pindah. Tapi kalau perlawanan seperti ini banyak, seru. Oke, tapi kalau Pak Effendi Ghazali begitu, Anda melihat sendiri ini dari pergerakan dari dualisme Golkar sekarang ini kan banyak klaim begitu ya bahwa dari kubu Ical sendiri sudah mulai melakukan pergeseran ke kubu Agung Laksono begitu. Apakah tadi begitu? Enggak, saya belum tahu berapa orang yang sudah bergeser. Saya belum berhasil mengecek BBM dan SMS mereka gitu. Oke. Bisa tidak berhasil tampak di layar, cuma mungkin sudah ada juga kali yang Di ngirim. bawah, oke. Enggak, bukan sederhana, bukan langsung mengatakan saya ikut Anda. Ngirim selamat aja udah. Selamat Pak, gitu ya. Ke kubu Pak Agung Laksono kan berarti sudah, ya Pak, saya siap pindah. misalnya. Siap ini. Oke. Nah. Oke, ini kisru dualisme Partai Golkar ini masih akan kami bahas di segmen berikutnya. Bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Editorial akan kami lanjutkan begitu. Oke, tapi kalau Pak Margarito melihat begitu, ini kan melalui keputusan Menkumham begitu ya, skor begitu ya. Kalau dibaca begitu skornya ini kan kubu Pak Agung begitu yang berada di atas angin. Enggak salah. Enggak juga. Makanya saya bilang kalau saya gitu ya, ini tidak perlu jadi sarjana hukum, tidak perlu jadi sarjana komunikasi. Asal Anda tahu bahasa Indonesia ngerti itu putusan. Bahwa putusan ini tidak memenangkan A, tidak memenangkan B. Oke. Tapi Karena dari kata yang tidak dapat Ya diselesaikan iya, tadi. itu dia gitu. Tapi dari ragu-ragu kenapa keluar keputusan Enggak, begitu ya, dari itu dia makanya kita bilang dicampur tangan. Aha. Begitu. Nah, kalau ragu-ragu Anda klarifikasi, kalau tidak bisa klarifikasi, pakai pasal 33. Persilakan mereka itu bertempur di pengadilan. Oke. Bukan mengeluarkan suruh Anda. Sejak kapan Undang-Undang Nomor 2 itu memberikan kewenangan kepada presiden atau menteri untuk menjadi atasan partai? Oke. Meminta Anda untuk menyusun kepengurusan dan memberikan kepada saya atau memberikan kepada menteri untuk disahkan. Kapan? Oke. Yang kalau begini cuma negara otoriter. Oke, tapi Pak Refli begitu, ini kan tadi Anda katakan begitu, ini ada kesalahan atau kekalahan dari Mahkamah Partai sendiri begitu. Mereka tidak mampu menyelesaikan dualisme atau kisru di tubuh partainya Enggak, sendiri. begini Dam. Jadi kalau tidak bisa dalam undang-undang itu, kalau tidak bisa selesaikan internal partai, selesaikan pengadilan. Clear.
di undang-undang. Oke. Begitu Dam. Oke, kalau Pak Refli? Kan sudah begitu kan? Oke, sama begitu pandangannya begitu ya. Jadi gini, Oke. saya biar yang anu garis dong, bawahi. yang versi hari Jumat. Kalau Bapak ini kan versi hari Kamis. Beda. Ini hari Kamis tadi, kita Iya, Jumat. Jumat. Jadi versi Jumatnya begini, ya kan? Undang-undang itu jelas mengatakan, jadi begini, Mahkamah Partai itu dihadirkan sebagai perubahan dari Undang-Undang 2 2008. Makanya Undang-Undang 2 2011 itu adalah perubahan atas Undang-Undang 2 2008. Oke. Maksudnya adalah agar yang namanya sengketa partai politik itu bisa diselesaikan secara cepat. Dan kemudian tidak yang namanya mengganggu agenda-agenda lainnya dari partai tersebut. Oke. Ini pengalaman PKB sesungguhnya ketika terjadi konflik antara Muhaimin Iskandar dan kelompok Gus Dur yang diwakili oleh Yeni Wahid, maka sesungguhnya partai itu tidak bisa ikut pemilu sebenarnya pada tahun 2009 itu. Tetapi karena kebaikan KPU saja yang kemudian membiarkan mereka sehingga mengambil undian pun ribut. Siapa yang harus mengambil antara Yeni Wahid dan Muhaimin? Tapi akhirnya dua-duanya dihadirkan, ya walaupun mereka tidak saling mengakui misalnya. Nah, maka dihadirkan yang namanya Mahkamah Partai Politik. Nah, ketika Mahkamah Partai Politik diberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan, harusnya dia memutuskan sepahit apapun itu. Nah, masalahnya adalah Mahkamah Partai ini tidak memutuskan, gitulah. Nah, padahal sesungguhnya kalau dia mahkamah, dia harus ada putusan apapun itu. Apakah menolak, ya kan? Apakah tidak dapat menerima, ataukah mungkin mengembalikan ke pengadilan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi lucu kalau mengatakan dia harus memutuskan. Nah, tetapi memang ada subjektivitas pihak yang kemudian harus ke Mahkamah Partai itu untuk menolak. Gitu. Misalnya dia menganggap Mahkamah Partainya tidak netral, seharusnya dari awal bilang kami nggak setuju penyelesaian oleh Mahkamah Partai, kami mau ke pengadilan. Boleh. Sebenarnya. Nah, tetapi kan ini dengan begini juga boleh ya? Kenapa? Ke pengadilan, karena iya ke pengadilan, ada kata-kata tadi. Ke pengadilan dengan asumsi kalau tidak ada putusan Mahkamah Partai. Makanya ke depan ini kita perlu betul mengklarifikasi yang namanya putusan itu. Iya. Ah, gitu loh. Karena saya juga baca putusan itu dan terus terang. Tapi ini ketemu putusan nggak kata-kata itu bahwa masalah ini perkara ini tidak dapat diselesaikan? Nggak ketemu. Jadi gini, ada. kalau teknis, kalau gini, nggak maksud saya gini. Pak Margarito sama saya itu sudah biasa membaca teknis putusan. Putusan itu harus ada amar putusan dan harus ada dissenting opinion. Ini putusan, ya, ada putusan versinya Muladi yang 5 poin, ada putusan yang versinya 2 poin. Ini 2 poin dan mengabulkan poinnya itu, mengabulkan dengan mengikutsertakan Tapi elemen-elemen kalau saya tadi kata-kata perkara ini tidak dapat diselesaikan itu penting. Sama seperti kita diskusi. Ada roti nggak di atas meja ini? Gini, Pak Effendi. Bagusnya memang kita harus punya draftnya itu. Karena saya juga baca. Karena gini. Saya punya. Jadi Bapak sudah baca ya? Saya sudah punya. Saya juga udah baca. Saya baca zaman saya ke studio di TV. Ini baca nih. Tidak dapat diselesaikan. Tidak dapat gini, diselesaikan. gini. Saya sampai tunjuk-tunjuk begini, Evan. Ini baca nih. Jadi gini, harus baca draftnya Itu. dan draft itu harus dibaca secara keseluruhan. Nah, karena itulah kemudian mestinya harus ada orang yang secara independen ya betul-betul menilai draft ini apa sih putusannya. Tetapi ya yang aneh ini adalah kan kalau ditanyakan ke Muladi sebagai pemilik keputusan mengatakan tidak ada putusan. Tapi ditanyakan ke Andi Matalata ada putusan. Makanya dalam menghadapi soal itu apa yang paling penting klarifikasi. Jadi begini saya tambah Dam. Gitu. Ini kalau dibaca putusan gitu ya. Gitu. Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda. Bla 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 terus ya. Jadi ujungnya sigap perkara ini menyangkut Munas Golkar ke-9 itu tidak dapat diselesaikan. Perbedaan pendapat dimaksud di atas adalah terus-terus. Muladi dan Nanabaya pendapatnya begini sebagai berikut. Selesai itu baru berikutnya pendapat dan seterusnya. Nah di pendapat seterusnya ini baru seperti yang Refli bilang tadi itu. Ada 2 poin, 1 mengabulkan. Begitu itu. Tapi itu kan sudah nyata jadi saya bilang tidak perlu repot-repot, ini jelas kok. Pak Effendi begitu, ini ada 2 munas begitu, dua-duanya ada ketua umum. Ya sebetulnya sih nggak terlalu ragu kita ya, artinya begini, barangkali Pak Presiden ini juga ataupun menterinya, saya nggak tahu siapa yang persis dianggap melakukan
intervensi atau istilah populernya sekarang begal demokrasi begal. itu ya. Itu istilah populernya. Kita nggak tahu persis siapa yang melakukan. Tetapi barangkali mereka ini agak ragu-ragu juga dengan diri sendiri. Maksudnya begini, kalau Anda ragu-ragu dengan diri sendiri, ini saya sebetulnya didukung sendiri nggak nih sama partai saya apa enggak? Gitu. Jadi di dalam partai sendiri juga ragu-ragu. Mendingan partai orang kita bikin ragu-ragu juga. Gitu. Jadi supaya sama-sama ragu-ragu kayak begitu. Tapi kan Anda tahu kan dalam banyak hal seakan-akan ini versi yang ini atau versi Teuku Umar atau versi siapa gitu. Sebetulnya juga Effendi Simbolon juga terang-terangan bilang loh, mengizinkan Freeport ekspor itu melanggar konstitusi. Jadi kan daripada ragu-ragu di dalam sendiri, lebih bagus banyak yang ragu-ragu lah. Iya, tapi Pak Effendi begitu. Kalau Anda lihat begitu, ini kan Golkar kubu Agung Laksono begitu ya, ini jelas-jelas mengklaim bahwa akan mengalihkan begitu dukungan ke koalisi Indonesia Hebat begitu. Apakah dari bentuk komunikasi politik ini begitu ya, tadi ada dukungan intervensi dari pemerintah, ini jelas begitu ya, bentuk komunikasi, ada deal-deal antara kubu tertentu begitu ya, dengan mungkin main mata begitu dengan pemerintah? Saya nggak tahu persis ya, karena saya lagi-lagi harus ngecek SMS mereka, apalagi sampai permainan mata. Tapi poin yang agak penting dari saya adalah orang harus mengkalkulasi betul, kalau misalnya katakanlah ada perpindahan besar-besaran dari Golkar ini ke Golkar ini tiba-tiba mengucapkan selamat lalu pindah ke kubunya Agung Laksono lalu bergabung betul-betul di KIH. Itu kalau di dalam partai sendiri atau di dalam kubunya Presiden Jokowi dan kabinetnya ini sendiri juga ada tarik menarik, maka jauh lebih mudah bagi siapapun buat menarik ini sehabis-habisnya gitu. Ketimbang ini berimbang di KMP dan KIH secara ini. Kalau ini kan otomatis jadi berat bebannya ke sana. Iya kalau itu digunakan buat semuanya mendorong stabil dan maju. Tapi kalau di dalam sendiri ada tarik menarik, resiko lainnya adalah lebih mudah buat ditarik ini bersama-sama. Gitu, kan? Ya menarik begitu. Ini siapa yang akan tertarik? Ya betul-betul. Tadi soal tarik menarik. Makin menarik begitu kita lihat begitu ya. Siapa yang akan tertarik begitu ya ke kubu Pak Agung atau ke kubu Pak Ical? Ini akan kami lanjutkan di editorial sepekan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.